Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai suatu organ yang ada di dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita terdiri dari berbagai macam organ. Salah satunya adalah limfoid, di mana pada pembahasan ini akan lebih detail membahas limfoid primer dan limfoid sekunder. Kira-kira siapa ya anggota kelompok 3? Yuk simak berikutnya. Dan anggota kelompok 3 yaitu ada saya sendiri Anissa dengan NIM akhir 018, ada Muhammad Dafa Arsya Gafara dengan NIM akhir 019, dan ada Ayu Lutfia dengan NIM akhir 020, serta ada Raka Raffi Rahman dengan NIM akhir 021. Adapun daftar pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini. Yang pertama yaitu definisi mengenai limfoid primer dan juga limfoid sekunder. Kemudian yang kedua yaitu tahap maturasi limfosit. Kemudian yang terakhir yaitu peran dalam pengenalan antigen baik self maupun non-self. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari limfoid primer dan juga limfoid sekunder. Sebelum menuju pada definisi limfoid primer dan juga limfoid sekunder, di sini terdapat macam-macam dari organ limfoid. Yang pertama yaitu organ limfoid primer yang terdiri dari timus dan juga sumsum tulang. Kemudian limfoid sekunder yang terdiri dari ginjal, nodus limfatikus dan juga malt. Kemudian yang ketiga yaitu ada limfoid tersier. Di sini teman-teman juga bisa lihat bentuk dari organ-organ tersebut. Limfoid primer. Jaringan limfoid primer adalah tempat sistem kekebalan tubuh, tempat pembentukan dan pematangan limfosit terjadi. Sel-sel awal dalam organ limfoid primer adalah sel-sel induk limfoid yang tidak berdiferensiasi. Situs-situs ini menyediakan lingkungan bagi sel induk untuk berkembang menjadi sel T dan juga sel B. Jaringan limfoid primer berfungsi sebagai tempat diferensiasi limfosit yang berasal dari jaringan mieloid. Terdapat dua jaringan limfoid primer, yaitu kelenjar timus yang merupakan diferensiasi dari limfosit T dan sumsum tulang yang merupakan diferensiasi dari limfosit B. Selanjutnya yaitu limfoid sekunder. Limfoid sekunder adalah tempat sistem kekebalan di mana spesialisasi fungsional limfosit terjadi dengan memungkinkan sel T dan sel B untuk berhubungan dengan antigen yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menggumpalkan antigen, organ-organ ini membentuk serangkaian filter yang selalu memantau isi cairan ekstraseluler termasuk darah, cairan jaringan, dan juga getah bening. Baik, selanjutnya yaitu tahap maturasi limfosit. Tipe maturasi sel limfosit terjadi di sumsum tulang dan timus. Di dalam sumsum tulang, sel limfosit T akan terbentuk, kemudian sel T akan menuju ke timus untuk proses maturasi lebih lanjut. Proses maturasi limfosit T terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap pro sel T, yang kedua tahap pre sel T, tahap positif ganda yang ketiga, dan keempat tahap positif tunggal, dan 5 tahap sel T matur. Salah satu organ yang berperan dalam maturasi sel limfosit T adalah timus. Timus adalah organ yang terletak di dalam jantung dan terdapat pada anak-anak dan remaja. Ketika dewasa, organ timus akan mengerut dan tidak aktif melakukan aktivasi sel limfosit T. Organ timus terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian dalam medula. Tipe maturasi sel limfosit terjadi di sumsum tulang dan timus. Di dalam sumsum tulang, sel limfosit T akan terbentuk, kemudian sel T akan menuju ke timus untuk proses maturasi lebih lanjut. Proses maturasi limfosit T terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap pro sel T, yang kedua tahap pre sel T, tahap positif ganda yang ketiga, dan keempat tahap positif tunggal, dan 5 tahap sel T matur. Salah satu organ yang berperan dalam maturasi sel limfosit T adalah timus. Timus adalah organ yang terletak di dalam jantung dan terdapat pada anak-anak dan remaja. Ketika dewasa, organ timus akan mengerut dan tidak aktif melakukan aktivasi sel limfosit T. Organ timus terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian dalam medula. Baik, selanjutnya yaitu tahap
maturasi dari sel limfosit B, yaitu seluruh proses maturasi sel limfosit B terjadi di sumsum tulang belakang. Kemudian sel limfosit B akan meninggalkan sumsum tulang menuju ke limfoid sekunder dan banyak berikatan dengan antigen sehingga teraktivasi dan menghasilkan antibodi. Tahapan maturasi limfosit B yaitu tahap sel pro B, tahap sel pre B, tahap sel B imatur, dan terakhir tahap sel B matur. Pada tahap pertama yaitu tahap sel pro B, terjadi diferensiasi awal sel punca menjadi sel limfosit T dan limfosit B. Pada limfosit B, sel pro B ini belum menghasilkan imunoglobulin dan mengekspresikan CD19 dan CD10 sebagai penanda permukaan sel, serta banyak terjadi pembelahan sel pro B. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu tahap pre-B, pada tahap ini mulai terbentuk molekul imunoglobulin, yaitu molekul penyusun antibodi yang masih sederhana, dan penanda permukaannya juga berganti menjadi CD34. Proses rekombinasi gen terus terjadi sampai pada tahap sel B imatur. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap imatur sel B, terjadi proliferasi sel yang cukup banyak dan penanda permukaan CD34 menghilang, serta mulai terekspresinya IgM di permukaan sel B imatur. Pada tahap ini terjadi seleksi negatif dan positif, yaitu sel B imatur akan dihadapkan dengan protein tubuh atau self antigen. Apabila sel B imatur dapat mengenali protein ini sebagai agen asing, maka sel B imatur ini akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami maturasi lebih lanjut. Namun apabila sel B imatur tidak bereaksi dengan protein tubuh, maka sel akan mengalami maturasi lebih lanjut. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap sel B matur, yaitu sel-sel B imatur yang lolos seleksi negatif positif tadi akan memiliki BCR yang spesifik terhadap non-self antigen tertentu. BCR yaitu seperti reseptor. Lalu menjadi limfosit B naive dan bergerak keluar dari sumsum tulang belakang menuju ke saluran peredaran darah atau organ limfatik sekunder. BCR pada permukaan sel limfosit mengandung molekul IgM dan IgD dan mulai berikatan dengan antigen sehingga teraktivasi. Hasil dari aktivasi adalah perubahan dari sel menjadi sel plasma dan juga sel memori. Sel plasma ini akan mengekspresikan antibodi. Ini adalah gambaran sederhana dari proses maturisasi dari sel limfosit B. Yang pertama, dari sel punca akan berubah menjadi limfosit B yang belum matang. Lalu akan dimatangkan pada sumsum tulang menjadi limfosit B naive yang memiliki reseptor BCR. Lalu limfosit B naive akan dikeluarkan melalui aliran darah ke jaringan limfatik. Lalu dengan bantuan limfosit T, sel limfosit B akan terikat dengan antigen. Antigen terikat pada reseptor BCR. Lalu dari sel limfosit B ini akan berubah menjadi sel limfosit B plasma dan sel limfosit B memori. Pada sel B limfosit plasma akan menghasilkan antibodi yang akan didistribusikan ke aliran darah atau ke jaringan getah bening atau limfatik, dan juga pada mukosa organ pernafasan. Dan pada limfosit B tidak menghasilkan antibodi, melainkan mengingat bentuk dari antigen yang telah masuk di dalam tubuh sebelumnya.
akan terus mengalirkan sirkulasinya dalam tubuh dan akan langsung mengikat antigen jika mendapati antigen yang sama seperti antigen sebelumnya. Lalu limfosit B memori ini akan menjadi limfosit B plasma dan sel limfosit B memori lagi. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih peranan organ limfoid primer maupun sekunder dalam pengenalan antigen yang self maupun yang non-self. Seperti yang kita ketahui bahwa antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu sel yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi. Nah, antigen itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada antigen self dan antigen non-self. Di mana antigen self ini adalah antigen endogen atau internal. Mereka adalah partikel yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sebagai bagian dari tubuh yang dilindunginya. Nah, selanjutnya apa sih antigen non-self itu? Antigen non-self artinya itu seperti antigen yang berasal dari luar tubuh. Bagaimana sih peranan organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder pada antigen self dan antigen non-self? Seperti yang kita ketahui bahwa antigen self ini adalah antigen yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Nah, di mana dapat menginduksi respon imun sehingga sel T atau organ dari limfoid primer dapat mengenali dan menyerang protein dari antigen self ini. Nah, ada beberapa peranan antigen self, yaitu diantaranya ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, peran negatif di mana antigen self ini dapat terjadi ketika maturasi sel B limfosit di organ limfoid sekunder dan mensekresikan autoantibodi atau antibodi katalik yang akan menghidrolisis bahan nukleus dalam sel normal. Nah, sedangkan peran positifnya yaitu antigen self ini dapat berperan dalam tubuh seperti antigen yang terdapat pada sel darah merah. Lalu untuk antigen non-self ini, yaitu sel imun yang disebut limfosit, mengenali antigen non-self dan menghasilkan antibodi yang mengikat secara khusus ke setiap antigennya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana contoh dari antigen self dan antigen non-self. Nah, di sebelah kiri ini terdapat gambar antigen self yang dimana di sini merupakan epitop yang sangat penting karena antigen self ini memiliki epitop yang menjadi target dari autoantibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Nah, oleh karena itu kompleks antibodi antigen serta sel T yang telah teraktivasi bermigrasi ke jaringan dan menyerang sel-sel yang normal. Lalu pada sebelah kanan merupakan contoh dari antigen non-self yang dimana di sini diberi contoh dari virus COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Jaringan limfosit primer adalah tempat pematangan sel T dan sel B, sedangkan jaringan limfosit sekunder adalah tempat sistem kekebalan di mana spesialisasi fungsional limfosit terjadi dengan memungkinkan sel T dan sel B untuk berhubungan dengan antigen yang berbeda. Diferensiasi limfosit terjadi pada organ limfosit primer, sedangkan interaksi sel imun satu sama lain dan pemrosesan antigen maturasi limfosit T terdiri dari tahap prosel dan prosel T, presel T, positif ganda, positif tunggal, dan tahap sel T matur. Sedangkan tahapan maturasi dari limfosit B yaitu tahap sel pro B, sel pre B, sel BMI matur, dan tahap sel B matur. Nah, berikut merupakan referensi yang kita ambil untuk hasil dari PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.